Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @cerita_arwah. Sebuah kisah yang berjudul Pengakuan Sipir Nusa Kambangan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita ini udah masuk di list saya waktu saya masih aktif menulis di akun @malam94. Tapi karena materinya saat itu belum rampung, jadi narasumber jadinya masih saya pending. Terus pada intinya yang saya bahas di sini pengakuan spiritual dari orang-orang yang akan menjalani hukuman mati. Ada juga sih kisah-kisah mistisnya, gak begitu banyak. By the way, cerita kali ini gak melulu tentang setan kok. Jadi buat kalian yang penakut atau penasaran, bisalah dengerin cerita ini malam-malam juga. Sedikit saja saya kasih spoilernya. Terkadang kita dengan mudahnya bisa menghakimi orang yang telah berbuat kesalahan besar dengan ucapan, udah hukum mati saja. Atau udah, dia itu pantas mati. Ya kayak gitulah contohnya. Tapi pernah gak sih kalian ngebayangin juga perasaan si penerima hukuman mati itu melewati detik-detik waktu menjelang kematiannya. Ada juga permintaan-permintaan aneh dari seseorang narapidana yang menurut saya absurd banget. Tapi seru untuk saya ceritakan di sini. Pak Santoso, bukan nama sebenarnya, akan berbagi pengalamannya tentang menjadi sipir di penjara Nusa Kambangan. Di kisah kali ini saya akan bagi menjadi dua parti. Part pertama tentang kisah para napi yang akan mengalami eksekusi mati. Dan part kedua tentang kejadian-kejadian mistis di sekitar penjara. Pastinya di bekas tempat eksekusi mati itu sendiri. Pagi itu penjara Nusa Kambangan kedatangan 20 narapidana dengan hukuman mati yang siap dieksekusi dari rutan atau rumah tahanan Cipinang. Seperti pada biasanya, tugas Pak Santoso mengarahkan para napi ke dalam selnya masing-masing. Dari sekian banyak napi yang datang, perhatian Pak Santoso tertuju pada napi yang bernama Topa atau Mustopa. Ia terlihat seperti agak sedikit stres, tapi kalau dibilang sepenuhnya ia tidak waras, napi yang bernama Topa ini masih nyambung jika diajak bicara. Pak Santoso bertanya salah satu napi yang juga mengenal Topa, namun menurutnya Topa terkena beban mental saat berada di rutan Cipinang. Seiring berjalannya waktu, perlahan Pak Santoso pun mulai kenal lumayan dekat dengan Topa. Seringkali Topa curhat dan berbagi cerita dengan Pak Santoso. Termasuk cerita asal muasal Topa bisa divonis hukuman mati. Topa bercerita kejadian bermula saat 9 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2007. Ia yang sudah bekerja cukup lama dengan majikannya yang seorang dokter spesialis sebagai tukang kebun di rumah dokter tersebut. Dengan keji membantai seluruh penghuni rumahnya. Motif pembunuhannya saat itu karena Topa bingung biaya untuk lahiran istrinya. Topa tiba-tiba meneteskan air matanya mengingat segala kebaikan majikannya itu dulu. Loh, kalau memang majikanmu itu baik, kok bisa kamu sampai dengan keji membantai seluruh isi penghuni rumahnya? Tanya Pak Santoso penasaran. Iya betul Pak, makanya sampai hari ini selalu dan selalu saja saya diikuti rasa ketakutan dan bersalah yang tidak pernah hilang karena kebaikan-kebaikan majikan saya dulu selalu saja terbayang-bayang. Jawab Topa sambil menangis sesegukan. Topa bercerita, sebenarnya sang majikan sudah seringkali memberikan bantuan materi kepada Topa. Dari mulai biaya pengobatan ibunya, biaya pendidikan adiknya, dan yang terakhir adalah biaya pernikahan dengan istrinya. Awalnya Topa hanya meminta untuk kasbon, tapi lagi-lagi sang majikan malah memberikan uang itu kepada Topa tanpa memotong gajinya. Terakhir kali ia meminta bantuan untuk kelahiran sang istri, karena sang istri harus melahirkan secara sesar. Tapi entah mungkin saat itu Topa meminta tolong di saat yang kurang tepat. Si majikan malah agak membentaknya. Kamu ini yang benar saja. Masa kamu sama sekali gak nyimpan uang buat biaya lahiran istrimu? Kamu kan di sini saya gaji penuh. Makanya
Saya kasih. Masa sih ini kamu selalu gak ada uang? Emangnya saya ini bapak moyangmu apa? Ucapan itu sontak membuat Topa menjadi sakit hati. Di sisi lain ia pun bingung bagaimana caranya mencari uang cepat untuk biaya rumah sakit istrinya. Di dalam lamunan Mustafa muncul iblis untuk merampok rumah majikannya tersebut. Saat malam hari ia tahu benar seluk-beluk di dalam rumah majikannya itu dan mulai mengatur siasat untuk melakukan perampokan. Tiba di malam hari saat semua penghuni rumah majikannya itu tertidur, Topa mengendap-endap ke arah kamar utama untuk merampas perhiasan dan uang tunai yang disimpan di dalam laci. Begitu Topa sudah berhasil menggasak semua perhiasan dan uang tunai di kamar utama, ia mendatangi kamar kedua anak majikan Topa, lalu kembali melancarkan aksinya. Dan saat Topa melihat anak gadis majikannya sedang tertidur, seketika birahi Topa muncul. Dengan beringas Topa menyetubuhi sang anak majikan itu, dan saat si anak terbangun, Topa yang panik segera menebaskan parang tepat di leher anak majikannya itu hingga hampir putus. Adik perempuan yang juga ikut terbangun tidak luput dari tebasan parang Topa. Topa semakin panik manakala ia melihat kini sang majikan dan istrinya berada di depan matanya. Mau tidak mau ia pun langsung menebas parang berkali-kali ke tubuh majikan perempuannya sampai tergeletak tidak bernyawa. Dan sang dokter yang terakhir ia pun sempat memohon ampun. Tapi karena matanya sudah dibutakan oleh amarah dan dendam, ia pun langsung menusuk dan mencabik-cabik bagian perut dan bagian dada sang dokter, sampai usus dan organ-organ dalam dokter itu berurai. Dengan parah, Topa mengaku saat itu ia merasa sangat kesetanan. Belum berakhir sampai di situ. Topa kemudian mendatangi kamar ART majikannya di lantai 1. Begitu pintu kamar dibuka, tanpa basa-basi, Topa kembali membacok kepala ART berkali-kali dengan isi kepala yang sampai ikut keluar dan darah yang menyembur ke dinding kamar. Topa mengaku ia melihat ART itu seperti menggelepar, seperti ayam disembelih, dengan mata yang melotot keluar dan kepala hampir terbelah. Sesudah ia melancarkan aksi kejinya, Topa menjalankan kehidupan seperti biasa. Ia mendatangi rumah korban di pagi hari. Ia berdiskusi kebun dan bekerja. Tapi saat ia baru datang, rumah majikannya itu telah dikelilingi oleh warga dan juga sudah diberi pembatas kuning oleh pihak kepolisian. Amar, si sopir dokter yang pertama menjadi saksi penemuan korban, berkata jika pagi itu ia yang memang biasanya sudah datang terlebih dahulu daripada Topa, langsung mengambil kunci mobil di dalam rumah untuk memanasi mesin mobil sebelum ia mengantarkan ke sekolah anak majikannya. Tapi saat Amar mengetuk-ketuk pintu rumah, tidak ada satupun yang membuka pintu. Amar mencoba menelepon ke HP majikan, tapi semuanya tidak aktif. Begitupun dengan ART-nya. Karena lama Amar menunggu sambil mengetuk-ketuk, tapi tidak ada jawaban. Amar langsung berusaha naik tembok belakang rumah. Dan betapa terkejutnya Amar di dalam rumah itu sudah tercium bau anyir darah dan bau menyengat serta banyak sekali ceceran darah di lantai. Setelah diselidiki ternyata satu keluarga majikannya beserta ART-nya sudah tewas dengan mengenaskan. Mendengar pengakuan Amar, Topa sama sekali tidak bergeming dan malah menunjukkan ekspresi wajah yang ikut terguncang-guncang. Ia bahkan Topa sempat menangis seakan-akan tidak percaya majikannya itu telah tewas mengenaskan. Polisi segera melakukan penyelidikan terhadap Amar dan juga Topa terlebih dahulu. Tapi saat itu mereka berdua sama-sama mempunyai alibi kuat, yang mana sempat mengecoh pihak kepolisian. Setelah memakan waktu tidak sampai 1 minggu, barulah pihak kepolisian menemukan titik terang dari kasus mengenaskan tersebut. Topa sudah tidak bisa berkelit lagi, manakala polisi menunjukkan banyak bukti dugaan yang menyeret Topa menjadi tersangka. Proses persidangan berlalu begitu cepat karena memang Topa tidak didampingi oleh pihak pengacara. Oh iya, ia hanya bisa pasrah saat hakim mengetuk palu vonis hukuman mati di dalam penjara. Topa bertubi-tubi dihajar habis-habisan oleh pihak kepolisian. Bahkan dia memohon maaf hampir setiap malam
Kemaluan Topa sengaja diolesi balsam oleh para nabi lainnya yang ikut kesal dengan kasus Topa. Selama berbulan-bulan, Topa menjadi rundungan dalam sel yang menjadikan ia menjadi agak sedikit sakit mental. Dan ia pun lalu meminta agar hukuman matinya dipercepat saja. Tapi kemauan itu tidak juga dilaksanakan. Baik, teman-teman, kalau vonis hukuman mati itu gak langsung dieksekusi. Ia bisa menunggu bertahun-tahun atau sampai 15 tahun baru dieksekusi. Kalau ada yang penasaran, kok bisa lama ditunda? Katanya sih, anggaran biaya untuk hukuman mati itu mahal. Tapi walau alam, di dalam rutan, Topa masih selalu dihantui perasaan bersalahnya. Ia seringkali bermimpi didatangi oleh almarhum keluarga sang majikan dan meminta Topa ikut mati bersamanya. Topa pun mengaku ia sering didatangi penampakan menyeramkan yang mengaku arwah penasaran dari arwah korban pembunuhan Topa. Topa berkata saat ini ia sangat bahagia karena sudah dipindahkan ke rutan Nusa Kambangan. Itu artinya sebentar lagi ia akan dihukum mati sesuai dengan keinginan lamanya yang bertahun-tahun ia nanti. Karena sebenarnya ada perasaan kasihan dan tidak tega dari Pak Santoso. Pak Santoso mendengar pengakuan Topa. Tapi apalah daya, itu semua sudah terjadi. Jika saja sewaktu itu Topa tidak gelap mata mengikuti hasutan iblis, mungkin kini nasibnya tidak akan berakhir di Pulau Nusa Kambangan menjadi pesakitan. Selama ini saya hidup seperti tanpa memiliki jiwa. Saya hidup di dunia bagai di neraka, Pak. Saya selalu dihantui rasa penyesalan, rasa bersalah dan ketakutan. Saya sudah bersimpuh, berdoa, sholat, mengaji, bertobat dan hal baik di dalam rutan sudah saya lakukan. Tapi entah mengapa, perasaan hati saya tidak pernah tenang. Bahkan untuk tidur pulas pun rasanya sulit, ucap Mustafa. Beberapa hari kemudian Pak Santoso mendapat info dari atasannya. Jika dalam beberapa minggu ke depan akan ada beberapa napi yang siap dieksekusi. Dari banyak nama yang ada, terdapat pula nama Mustafa. Itu artinya para nabi akan dibimbing oleh pemuka agama masing-masing. Contohnya Muslim akan dibimbing oleh Pak Ustadz, Kristen oleh pendeta, Katolik oleh pastor, Buddha oleh para biksu, Hindu oleh pinandita, Konghucu oleh para suksi, untuk mempersiapkan mental menjelang hukuman mati tersebut. Singkat cerita, setelah Topa dipimpin oleh Pak Ustadz, ia bertutur. Hatinya sedikit lebih tenang dan benar-benar sangat siap menjelang eksekusi mati. Kini tiba waktunya menjelang hari H. Para narapidana vonis hukuman mati akan ditawari makanan kesukaannya yang mungkin belum pernah mereka makan. Serta waktu kunjungan keluarga yang bisa dibilang waktunya agak lama untuk saat-saat terakhir. Saya mau makan sayur asam saja, Pak. Sayur asam makanan yang mengingatkan saya dulu. Itu kesukaan istri saya, pinta Topa. Topa mengaku jika setelah ia ditangkap, sang istri tidak pernah lagi menemuinya. Sampai menangis, Topa mengingat kebersamaannya dengan istri. Topa tidak memakan sayur asam yang dihidangkan terakhir kali untuknya. Ia hanya melihat sayur asam itu sambil mengenang masa-masa bersama keluarga kecilnya dulu. Saya nekat merampok demi istri dan anak saya, Pak. Tapi nyatanya saya malah ditinggalkan begitu saja. Saya tidak pernah bertemu dengan anak laki-laki. Terakhir kali saya melihatnya saat masih berada di inkubator, ucapnya. Sudahlah Topa, semua sudah berlalu dan kamu harus menebus semua kesalahan itu saat ini. Yang terpenting, kamu bisa ikhlas menjalani sisa-sisa hidupmu di sini, jawab Pak Santoso menasehati. Di sudut lain di dalam ruangan khusus atau terpidana mati, pandangan Pak Santoso tidak sengaja melihat salah seorang napi yang terduduk di bawah lantai dengan sebuah mangkok. Pak Santoso kemudian meneka-neka makanan apa yang ingin dia minta. Santoso, kamu kok ngelamun? Kayak ngeliatin cewek cantik aja, sapa Pak Marno. Sesama sipir penjara mengagetkan Pak Santoso. Kamu Marno, bikin kaget aja. Enggak, aku cuma lagi ngeliatin itu. Napi kok agak aneh sih.
Emangnya permintaan makan terakhirnya apa? Tanya Pak Santoso penasaran. Udah, gak usah diliatin, nanti kamu bisa muntah. Masa napi yang bernama Saib itu mau makan 5 macam kotoran hewan? Ini memang sinting. Itu ucap Pak Marno sambil bergidik kelik. Loh, kok bisa gitu? Dia bukannya kalau orang gila seharusnya tidak dihukum, apalagi sampai dihukum mati? Tanya Pak Santoso. Dia itu sebenarnya gak gila. Jadi katanya sih, waktu dia muda, dia menimba ilmu hitam ke satu daerah dan saat pulang sudah membuka praktek perdukunan. Nah, yang buat dia sampai bisa divonis hukuman mati itu, si napi yang bernama Saib membunuh 5 orang pasiennya dan ia kubur di pekarangan rumahnya. Belum lagi ternyata dia sudah mencapuli lebih dari 10 orang wanita. Terang Pak Marno. Loh, kenapa pasien harus dibunuh? Tanya Pak Santoso. Lah, biasalah dengan iming-iming pegadaian uang. Setelah tiba di hari yang dijanjikan, para korban itu menagih uang mereka kembali kepada sang dukun. Bukannya uang yang dikembalikan, justru satu persatu ia bunuh. Belum lagi ia mencapuli 10 wanita dengan dalih membersihkan aura negatif karena di kemaluan korban ada genderuwonya. Makanya si para korban mengeluhkan sulit dapat jodoh, dapat momongan. Pak Santoso menggeleng-geleng kepala. Sungguh sulit diterima oleh akal sehat manusia. Ketika malam hari para napi vonis hukuman mati langsung diarak menuju ke tempat eksekusi. Ada 3 kloter, 1 kloter 1 orang penembak yang sudah disiapkan di lapangan kosong untuk mengeksekusi para terpidana mati, dan juga seorang dokter yang juga telah disiapkan untuk mengecek keadaan mereka setelah penembakan tersebut. Kloter pertama diisi oleh Topa yang matanya ditutup rapat oleh kain hitam dan tangannya diikat di sebuah tiang kayu. Setelah semua sudah siap, 1 buah peluru tepat menembus masuk ke dalam jantung Topa. Baik setelah eksekusi terpidana mati, si penembak pun tidak tahu senapan yang digunakan itu ada pelurunya atau tidak. Di dalam 1 kloter biasanya ada 4-5 regu tembak dan mereka tidak tahu senapan yang mereka pakai itu telah terisi peluru atau tidak. Seketika tubuh Topa ambruk dengan tangan terikat. Dokter dari kepolisian dengan sigap mengecek denyut nadi dan jantungnya, dan tidak lama ia menutup kedua mata Topa yang masih mendelik. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Ia sudah wafat, ucap sang dokter. Setelah Topa kebetulan yang kloter sesi berikutnya adalah Saib, si dukun capul dan dukun pembunuh berdarah dingin itu. Sebelum ia dieksekusi, ia berucap segala macam sumpah serapah yang keluar dari bibirnya. Sampai pada akhirnya 1 peluru kemudian bersarang tepat di jantungnya. Ketika sudah tersungkur, dokter lalu mendekat dan memeriksa kembali lagi nadinya. Ia masih hidup, masih ada detak nadinya, ucap para regu penembak. Salah seorang penembak diminta untuk kembali menembak tepat di jantung Saib, tapi nyatanya ia masih bernapas dengan tubuh yang bergegar. Setelah percobaan penembakan ketiga, barulah Saib dinyatakan meninggal oleh dokter. Pak Santoso kemudian menceritakan pengalaman lainnya, bertemu dengan para teroris bom bunuh diri yang juga terkena hukuman mati. Sebagian dari mereka ada yang mengakui kesalahannya dan bertobat di jalan Allah, tapi ada pula yang sampai mati pun masih kukuh terhadap pemahaman yang salah. Jika apa yang ia kerjakan adalah benar, na'udzubillah. Bagi Pak Santoso persoalan salah dan benar, dosa atau tidaknya hanya Allah yang berhak menghakimi. Kita tidak patut menghakimi orang lain hanya karena mereka mempunyai dosa. Dan yang terakhir, yang paling berkesan, ketika Pak Santoso menyaksikan hukuman mati para gembong pengedar narkotika. Mungkin kalian pernah mendengar kasakusuk tentang bandar narkoba yang menggegerkan publik. Mungkin salah satu contoh kasusnya Baris 9. Ada kisah haru yang Pak Santoso saksikan di balik penangkapan 9 orang yang akan siap dihukum mati. Ada beberapa dari mereka yang benar-benar melakukan pertobatan menurut kepercayaan masing-masing. Bahkan salah satu di antara yang sebut saja inisialnya
ejek. Saat menjelang penembakan mati, ia meminta untuk membuka penutup matanya sambil menyanyikan lagu puji-pujian. Dia mengaku telah siap menerima hukuman itu, dan dia pun turut mendoakan para regu tembak serta memaafkan mereka. Di luar kasus dari Barinai, ada pula kasus narkoba terpidana mati yang mencitrakan sosok religius menjelang kematiannya. Tapi saat masih dalam sel, sempat tertangkap masih melakukan jaringan jual beli barang haram tersebut dari dalam jeruji besi. Dari beberapa cerita pengalaman Pak Santoso, beliau menarik kesimpulan jika sebenarnya ada dua kategori manusia yang pernah melakukan tindak kejahatan. Yang pertama adalah yang melakukan kejahatan lalu benar-benar bertobat, menyesali kesalahannya, kembali di jalan yang benar. Dan yang terakhir, ada yang sampai akhir hayatnya pun belum mengakui kesalahannya, serta juga mengucapkan kata tobat. Sedikit pesan beliau untuk saya dan teman-teman para pembaca, sekaligus untuk jangan pernah terbesit melakukan tindak kejahatan yang menyalahi aturan hukum. Hidup di dalam sel tahanan itu bukanlah perkara yang mudah, apalagi jika bukan dari keluarga yang kaya atau berlatar belakang punya uang dan kekuasaan. Karena di dalam penjara semua berlaku hukum rimba untuk para narapidana, terkecuali narapidana dengan peringkat VIP. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu pengalaman-pengalaman mistis seputar penjara Nusa Kambangan. Apalagi di bekas tempat untuk eksekusi mati, yang katanya sih cukup angker untuk para warga sekitar. Sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit asal-usul Pulau Nusa Kambangan yang disebut-sebut sebagai Pulau Wingit. Arti nama Nusa Kambangan sendiri berasal dari sejarah pewayangan, yaitu Pulau Nusa Kambangan, yang artinya Pulau Seram. Pulau itu sendiri disebut-sebut sebagai ibu kotanya para makhluk-makhluk halus. Karena konon katanya sebelum pulau itu didatangi oleh penjajah Belanda, pulau tersebut berpenghuni manusia. Nah, sekarang saya bakal ceritakin lagi. Ini kenapa pulau tersebut dijadikan tempat pengasingan atau penjara oleh para penjajah pada tahun 1939. Puluhan kapal POC tersesat di Samudra Hindia dan terdampar di sebuah teluk yang berada di barat pantai Pangandaran. Ini berawal dari itulah pemerintah FOC memerintahkan Paulus untuk melakukan survei lokasi dengan mengitari Segara Anakan, Teluk Penyu dan Nusa Kambangan. Dari hasil survei, Paulus menyimpulkan bahwa daerah itu cocok untuk dijadikan pelabuhan di bagian pantai selatan Jawa. Pada tahun 1836, FOC membangun benteng Karangbolong yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Pembangunan benteng itu dilakukan untuk melindungi wilayah itu dari ancaman bajak laut. Ketika sistem pengalaman tidak bisa lagi mengendalikan benteng Karangbolong, dibangunlah benteng di Simananjung, Cilacap yang kini dikenal dengan nama Benteng Pendem. Namun wabah malaria membuat pembangunan benteng itu tersendat dan menyerang 80% tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan benteng itu. Karena menyerang banyak penduduk, maka diputuskan pembangunan benteng dikerjakan dengan tenaga narapidana. Untuk itu, dibangunlah penjara di bambu di sekitar benteng Karangbolong dengan kapasitas 363. Pada tahun 1908, Nusa Kambangan ditetapkan sebagai Pulau Bui oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah penetapan itu, di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan dibangun penjara pemisah dengan daya tampung 700 orang. Ia tidak hanya ditahan di penjara, tenaga para napi itu dimanfaatkan untuk pembukaan ladang karet di pulau itu. Karena perluasan kebun karet, jumlah napi yang dikirim ke Nusa Kambangan semakin banyak. Pada tahun 1912, dua penjara dibangun sekaligus, yaitu penjara Karanganyar dan penjara Nirbaya, yang masing-masing mampu menampung 750 tahanan. Pada tahun 1924 dibangunlah penjara Batu. Pada tahun 1927 dibangun penjara Besi. Dan dilanjut penjara Gliker dan penjara Karangtengah. Pada tahun 1928 penjara terakhir yang dibangun pemerintah Hindia Belanda adalah penjara
Limus Buntu pada tahun 1935. Kini penjara Nusa Kambangan tidak hanya menjadi tempat mendekam tahanan, melainkan jadi tempat eksekusi mati narapidana kelas kakap. Pelaku bom Bali Amroji, Muklas dieksekusi di sana. Begitu pula dengan gembong narkoba Bali, Nen atau Australia, jika tadi sedikit gambaran sejarah dari Pulau Nusa Kambangan. Sekarang giliran kita bahas tempat-tempat mistis seputar Pulau Nusa Kambangan. Dari banyaknya spot eksekusi mati di pulau ini, Bukit Nirbaya adalah tempat yang paling banyak menyaksikan matinya narapidana. Karena banyak nyawa yang melayang di tempat ini, para warga sekitar sering mendengar suara misterius yang diasumsikan datang dari para arwah yang tidak tenang. Selain itu, bukit ini tidak berpenghuni ini juga gelap gulita dan ditutup oleh flora dan fauna liar yang menambah kesan angker. Selain Bukit Nirbaya, Jalan Pahlawan ini juga sering dijadikan tempat eksekusi tembak narapidana yang dihukum mati. Ngerinya, tempat ini juga datang dari jalan yang berbelok tajam dan minim penerangan. Konon karena banyaknya nyawa yang hilang di tempat ini, Jalan Penalukan menjadi salah satu spot rawan kecelakaan. Selain karena alam yang tidak bersahabat, kecelakaan juga sering terjadi akibat gangguan makhluk astral yang berada di jalan ini. Lalu ada lagi 3 km dari pos polisi, ada sebuah pertigaan yang memiliki sebuah pohon Kamboja. Pohon ini dipercaya angker karena selalu gundul dan tidak berdaun, bahkan berbunga. Gundulnya pohon ini dipercaya karena banyaknya kumpulan kuntilanak tidak terhitung jumlahnya yang menduduki dan meninggali pohon ini, sehingga daerah sekitar pohon ini selalu gersang. Selain tempat yang angker, di atas tadi penampakan satu sosok kakek-kakek juga sering terlihat di pulau yang dijuluki Alcatraz Indonesia ini. Basukur adalah sosok hantu tanpa kepala yang sering berjalan tidak tentu arah, mengitari penjara Nusa Kambangan. Kabarnya, Basukur dulunya adalah seorang narapidana yang dieksekusi tembak kemudian dipenggal. Basukur sering muncul di tanggal eksekusinya untuk memperingati hari kematiannya dan penampakan terakhir yang banyak orang lihat secara kasat mata adalah sosok noni Belanda cantik dengan memakai baju gaun khas negara kincir angin tersebut. Sering berjalan di sekitar lapas penjara. Noni itu pun senang mengganggu para petugas sipir dengan menggodanya, termasuk Pak Santoso yang masih kerap kali didatangi oleh noni-noni Belanda. Jika noni itu didekati, ia akan tiba-tiba menghilang menembus tembok, dan jika berpura-pura tidak melihat, si noni Belanda itu seperti sengaja menampakkan diri dengan menari-nari dan bersenandung di hadapan Pak Santoso. Oh iya, tokoh yang terakhir menurut pengakuan Pak Santoso, tahun 2000 lalu 2 kontainer berisi ular kobra sengaja dibuang di Nusa Kambangan. Hal tersebut digunakan untuk menetralisir wilayah Pulau Nusa Kambangan agar tidak sembarangan orang bisa keluar masuk di pulau-pulau itu. Di sisi lain, hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan agar narapidana tidak berusaha kabur dari penjara Nusa Kambangan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Wassalam.